Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syubhana Nur, Ibu Saukina, dan Ibu Yasmin selaku dosen pengampu mata kuliah IPA Terapan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan alat dari bidang kesehatan, yaitu yang kami buat adalah alat pendeteksi karbon monoksida. Baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, marilah kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan bagian-bagian yang kita bahas di sini, yaitu mulai dari latar belakangnya, terus analisis USJ, definisi dan fungsi alat yang akan kami gunakan atau kami buat nantinya, prototipenya, dan kelebihan serta kekurangannya. Latar belakang di sini diambil dari suatu berita yaitu dari Malaysia. Ini ada mahasiswi yang dia itu tewas di dalam mobil karena terpapar karbon monoksida dalam waktu 1 jam. Nah, di beritanya itu, kenapa dia itu bisa terpapar di dalam mobil tersebut? Karena ternyata mobilnya itu mengalami kerusakan yang sebenarnya ada yang bocor di dalam mobil tersebut gitu. Di sini ahli kimia dari Universitas Malaysia itu menyebutkan bahwa padahal semua mobil itu dia akan mengubah karbon monoksida itu menjadi dioksida. Tapi karena konverter atau alat yang mengubahnya itu tidak bekerja, itu jadinya dia akan mengeluarkan CO2, CO atau karbon monoksida itu secara terus-menerus tanpa mengubahnya. Nah, mereka itu di dalam tertidur. Nah, sehingga fatal ya, orang tertidur itu dia tidak sadar sedang menghirup eh, gas CO ini. Sedangkan gas CO ini itu dia tidak punya aroma khas gitu. Jadi dia tidak berwarna dan juga tidak berbau. Berita yang sama itu juga terjadi di Indonesia. Ini tahun 2024, kalau yang tadi itu tahun 2020. Nah, 2024 di sini bahaya tidur di mobil dengan AC menyala. Gas jauh mengintai. Ini kejadian yang sama di Indonesia. Terus hati-hati tidur ini juga terjadi di Malaysia tadi. Ada lagi beritanya. Dan ini untuk yang berita global. Selain itu ada di Cina ya, yang tewas karena bocahnya itu di lockdown, ditahan. Nah, di Beijing. Jadi seorang laki-laki berusia 3 tahun itu tewas keracunan karbon monoksida karena tidak tertolong lantaran terhambatnya perawatan medis akibat kebijakan lockdown. Nah, jadi seberbahaya itu paparan dari karbon monoksida itu, apalagi gas ini tuh tidak berbau dan juga tidak berwarna. Nah, perlu diketahui secara global, WHO itu menyebutkan bahwa polusi udara itu menjadi permasalahan utama. Meskipun kita tahu ya, polusi udara dimaksudkan di sini itu masih umum ya, karena jenis polutan udara itu kan ada monoksida, dioksida, kemudian nitrogen dioksida, kemudian sulfur oksida, metana, dan seterusnya, dan partikel-partikel yang juga mikro. Nah, kemudian secara di datanya itu setiap tahun polusi udara baik itu di luar ataupun di dalam ruangan itu menyebabkan 7 juta kematian. Nah, kematiannya itu bahkan untuk yang polusi udara itu lebih besar 3 kali dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti malaria, tuberkulosis, kemudian stroke dan lain-lain. Nah, ini data dari Kemenkes diambil dari tahun 2023. Nah, sumber karbon monoksida sendiri itu adalah dari asap rokok, kemudian transportasi, mobil, truk, kemudian kendaraan-kendaraan lain, ataupun yang transportasi dengan bahan bakar fosil. Terus beberapa barang yang ada di rumah. Nah, itu kalau di luar ruangan ya, itu transportasi. Tapi misalkan di dalam ruangan itu misalkan di rumah, itu ada pemanas ruangan dengan minyak tanah, misalkan cerobong asap, ataupun tungku yang bocor, atau kompor gas yang juga melepaskan karbon monoksida. Tuh, ya sumber-sumber dari karbon monoksida.
Jadi sebenarnya bahaya karbon monoksida itu bisa di luar ataupun di dalam. Nah, jadi di sini tadi baik di luar ataupun di dalam itu sama-sama menimbulkan kematian dan di sini datanya disebutkan 7 juta kematian. Nah, kemudian analisis USG-nya. Analisis USG-nya itu dilakukan secara global dan juga nasional. Kalau secara global itu WHO menyebutkan bahwa di sini terutama dulu ya, yang di Global Burden Disease itu tahun 2019 menyebutkan bahwa 5 penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi. Jadi penyakit pernapasan itu penyebab tertingginya kematian. Misalkan di sini ada penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Terus sisanya itu adalah penyakit respirasi seperti karena pneumonia, kemudian kanker paru, TBC tadi, dan asma. Nah, terus hal itu menyebutkan bahwa PPOK ini itu menyebabkan kematian ketiga terbanyak. Jadi PPOK ini termasuk ke dalam 5 penyakit respirasi tadi. Nah, sedangkan secara nasionalnya atau dalam lingkup Indonesia, PPOK itu adalah penyakit di dalam peringkat 10 besar dengan kasus terbanyak yaitu per 100 penduduk. Di antaranya yaitu PPOK dengan ini paling banyak ya kasusnya atau kejadiannya itu sebanyak 145 kejadian yang menyebabkan 78,3 ribu kematian. Diikuti dengan penyakit respirasi yang lainnya. Nah, itu dari data-data nasional maupun secara global. Kemudian menurut badan untuk melihat berapa peningkatannya atau growth-nya, maka kita gunakan badan statistik ini mencatat persentase penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar 28,62% pada tahun 2023. Dan ini kemudian meningkat sebanyak 0,36% dari tahun 2022 yang awalnya itu sebesar 28,26%. Jadi meningkatnya itu nggak sampai 1%. Jadi 0,36% saja. Itu dari sumber karbon monoksida yang disumbang dari orang yang merokok. Nah, sedangkan sumber dari transportasinya seperti apa? Nah, di sini menurut Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta itu mengungkapkan transportasi darat itu merupakan faktor utama tingginya polutan. Tadi ya polutan salah satunya karbon dioksida dengan besar persentasenya adalah 75%. Sedangkan BPS itu mendata bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 atau dalam berapa tahun itu? 4 tahun ya. 4 tahun itu mengungkapkan 2 tahun itu mengatakan bahwa peningkatannya itu ada 7,63%. Jadi yang tadinya itu adalah 100 juta, 126 juta, jadi 136 juta orang yang meningkat pengguna transportasinya. Jadi cukup besar dalam 2 tahun itu meningkatnya itu 7 7%-an ke atas. Nah, tapi di sini sebelum menentukan nilai-nilai dari masing-masing USG-nya itu, kita harus mengetahui dulu lebih lanjut tentang penyakit PPOK yang dimaksud di awal tadi. Jadi PPOK itu adalah suatu kumpulan penyakit paru yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara di saluran pernapasan. Nah, tentunya ini disebabkan oleh partikel ataupun gas yang menyebabkan inflasi atau radang dari paru tersebut. Nah, penelitian yang lain itu menunjukkan bahwa paparan CO di sini itu berkaitan dengan peningkatan resiko PPOK dan penyakit-penyakit yang lainnya seperti kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, meskipun faktor-faktor yang menyebabkan PPOK itu adalah seperti polusi udara, usia, dan faktor keturunan, tapi tadi kembali lagi berdasarkan WHO, polusi udara itu adalah penyebab penyakit PPOK. Polusi udara itu adalah penyebab penyakit kematian, penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Tuh, jadi kita bisa menyimpulkan urgensinya itu adalah 5. Nah, kenapa 5 ya? Alasannya karena di sini tuh seberapa urgen sih masalah ini? Karena di data nasional ataupun data global ini selalu
ini menjadi penyakit yang menimbulkan kematian itu. Kemudian serius. Jadi seserius apa kayak gitu? Seserius apa sih permasalahan ini dikatakan serius karena menurut kami adalah penyakit ini tuh menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi sebenarnya dari PPOK itu kan dia akan menjalar ke penyakit menjalar, maksudnya akan secara berkepanjangan itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit baru dari diri individu itu. Misalkan yang tadinya itu nggak ada penyakit kardiovaskular, tapi karena sudah terpapar dalam beberapa tahun kayak gitu, jadinya dia bisa mengidap penyakit kardiovaskular ini. Nah, kemudian dari segi pertumbuhannya, pertumbuhan dari permasalahan ini kalau dilihat dari yang awal tadi, dari orang yang merokok, kemudian dari dinas lingkungan tadi, kalau orang yang merokok ini kan peningkatannya tuh nggak sampai 1%. Nah, tapi kalau yang dari transportasi ini lebih besar gitu. Jadi kalau digabung, ya cukup besar gitu ya, potensi untuk terpapar CO ini di luar maupun di dalam. Jadi di sini lebih kami tentukan untuk kelima. Nah, untuk alat atau bagaimana cara kami untuk mengatasi permasalahan ini, kami tadi menyebutkan memberikan solusi yaitu dengan alat pendeteksi karbon monoksida. Tuh, akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini ada definisi dan tujuannya. Tujuan kami membuat alat ini adalah untuk menjaga kualitas udara dari gas-gas berbahaya dengan memonitoring udara dalam ruangan dari jarak jauh dengan menggunakan IoT. Nah, di sini tuh kan definisi dari alat ini tuh untuk mengukur kandungan polutan dalam udara seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, sulfur dioksida dan lainnya. Tapi di sini kami hanya memfokuskan ke bagian karbon monoksidanya. Terus selanjutnya untuk penjelasan bagian alat-alat akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, izin melanjutkan. Nah, di sini next ke komponen ataupun prototype. Ya, nah jadi komponen yang kami pakai untuk alat nantinya itu ada beberapa. Ada yang pakai board ESP8266, ada LCD dengan ukuran 16x2, dan juga sensor yang kami pakai adalah sensor MQ135, buzzer, LED ataupun lampu lampu nantinya, dan juga ada breadboard yang mana itu ukurannya 8 cm kali 5,5 cm. Nah, jadi ada komponen-komponen yang ini akan kami rancang untuk membuat alat pendeteksi karbon monoksida tadi. Nah, next. Nah, selanjutnya, tadi kan komponen tunggalnya. Nah, di sini adalah komponen yang terhubung dengan komponen lain. Contohnya, kayak LCD itu kan akan terhubung ke board ESP8266. Terus sensor MQ135 juga akan terhubung ke board ESP8266 dan juga lampu. Lampu juga akan terhubung ke board. Nah, contoh rangkaian atau sketsa rangkaian itu di samping sebelah kiri. Nah, itu tuh saling terhubung gitu. Nah, yang mana ada buzzer juga terhubung gitu. Nah, next. Nah, untuk alur kerja sistem alat kami itu tentunya ada input, proses, output. Nah, jadi masing-masing itu beda gitu. Nah, beda peran. Contohnya kayak input. Nah, input ini dia ini menggunakan sensor MQ135. Nah, kenapa jadi input? Karena dia ini berperan sebagai hidung dari perangkat. Kenapa jadi disebut hidung? Karena dia ini sangat sensitif terhadap keberadaan gas. Yang contohnya yang gas kami ambil tadi adalah karbon monoksida.
Nah, ketika mendeteksi gas, maka sensor akan menghasilkan sinyal. Nah, itu untuk sensor yang MQ135. Masuk ke bagian proses. Nah, prosesnya ini menggunakan ESP8266. Nah, inilah disebutnya otak dari perangkat. Jadi, setelah si ESP8266 ini menerima sinyal dari sensor MQ135 tadi, maka ya akan sinyal tadi akan dia olah gitu. Nah, untuk menentukan tingkat konsentrasi gas yang terdeteksi yaitu yang karbon monoksida. Nah, dan yang terakhir itu ada output. Nah, outputnya di sini ada indikator si LED dan juga LCD buzzer dan juga di situ ada kami menggunakan aplikasi billing dan yang terakhir itu akan terdeteksi si buzzernya itu. Nah, contohnya dulu. Nah, dari segi output yang LED tadi kan dia kami memakai 3 warna. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Jadi misalkan kualitasnya baik, maka si hijau yang akan misalkan kualitas udara baik gitu, nah jadi tidak terdeteksi adanya gas berbahaya, maka si hijau yang akan nyala. Nah, terus misalkan kuning yang menyala, berarti dia menunjukkan bahwa kualitasnya itu udaranya sedang gitu. Nah, tapi ada sedikit lah kita terdeteksi gas. Nah, sedangkan yang merah ini baru menunjukkan bahwa kualitas udaranya itu buruk. Jadi terdapat konsentrasi gas yang berbahaya yang sangat tinggi gitu nah bahasanya. Terus ada layer LCD. Nah, di layarnya ini berfungsi untuk menampilkan informasi kayak kualitas udaranya kayak sekian berapa gitu. Nah, yang memberikan nilai konsentrasinya ataupun pesan peringatan. Nah, kayak terus selanjutnya itu tuh kan ada billing. Nah, itu tuh adalah aplikasi yang bisa kami gunakan gitu nah sebagai visualisasi data kah ataupun lebih tempatnya sih kontrol perangkat jarak jauh gitu. Nah, jadi kita memantau perangkat yang terhubung dengan billing misalkan kayak menyalakan alarm kah atau kipas yang misalkan terdeteksi bahwa yang alat tadi itu berbahaya gitu. Nah, terus sehingga itu hasil akhirnya di buzzer. Nah, supaya kita tahu bahwa kualitasnya itu misalkan buruk, si buzzernya itu akan berbunyi sebagai alarm si kualitas udara jika terdeteksi adanya gas yang berbahaya. Next. Nah, ini contoh rancangan alatnya yaitu menggunakan box yang dirancang untuk membuat sebuah komponen yang rapi, yang komponen yang tadi. Nah, dengan ukuran yang kami pakai yaitu panjangnya 15 cm, lebarnya 10 meter, tingginya 5 cm, dan juga box yang kami pakai ini berbahan akrilik. Nah, jadi tentunya bukan hanya alatnya yang kami bikin, tapi kami juga akan membuatkan pelindungnya gitu. Nah, untuk alat komponen-komponen yang tadi. Mungkin selanjutnya Ulun serahkan ke presentator berikutnya. Oke, baik. Nah, di sini tuh ada kadar karbon monoksida menurut OSHA, Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 tingkat global. Nah, kadar gas karbon monoksida 9 sampai 35 ppm. Kekurangannya tuh batas pemaparan karbon monoksida selama 8 jam, 800 ppm, kematian dalam waktu 2 sampai 3 jam akibat keracunan karbon monoksida, 12.800 ppm, kematian dalam waktu 1 sampai 3 menit akibat keracunan karbon monoksida. Manfaat dan batasan atau kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat itu, yang pertama biayanya rendah, terus dapat mengukur kualitas udara, desainnya sederhana dan portable, terus ada memudahkan pemantauan jarak jauh. Terus untuk kekurangannya adanya akurasinya rendah, tidak dapat membersihkan udara dalam 1 kali kerja karena alat yang kami buat hanya untuk mendeteksi
udara yang ada di luar atau di dalam ruangan. Nah, kayak tadi tuh ada misalnya udaranya bagus atau aman itu akan berwarna hijau, dan kalau misalnya sedang dia akan berwarna kuning, dan kalau misalnya berbahaya dia akan berwarna merah. Terus keterbatasan kalibrasi, ya karena tadi kita akan menggunakan alat sensor MQ135, di mana alat MQ135 itu harus dikalibrasi secara terus-menerus. Terus ketergantungan pada koneksi internet. Jadi karena kita menggunakan pemantauan dari jarak jauh, yang pasti itu akan menggunakan koneksi internet yang stabil. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian, meskipun proyek ini telah kami susun dengan matang. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak atau Ibu dosen untuk menyempurnakan proyek ini. Sekian dari kelompok 1. Uh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.